Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mengaku mencintai rakyat, bangsa dan negaranya dengan menolak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ini nampaknya kini masuk dalam pusaran kasus korupsi. Meski belum dapat dibuktikan Ahok terlibat, banyak kasus yang menyeret namanya. Mulai dari kasus sumber waras yang menyebut dirinya merugikan negara sebesar 191 miliar rupiah. Belum selesai dengan itu, Ahok dipanggil KPK atas dugaan kasus suap pengembang kepada Ahok untuk reklamasi Teluk Jakarta. Hingga kini, kasus tersebut pun masih berjalan. Tak lama berselang, Ahok kembali dibuat marah dengan pertanyaan wartawan yang menyebut pendukungnya yakni teman Ahok menerima uang sebesar 30 miliar rupiah dari perusahaan pengembang reklamasi. Anda tekor apa? Dari arah Pak. Apa? Arah. Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah neken-neken saya dengan media, saya nggak pernah takut. Isu tersebut menjadi ujian berat bagi Ahok dalam langkahnya menuju ajang pilkada. Menurut pengamat politik, isu tersebut mempengaruhi faktor keterpilihan Ahok, namun tidak akan berdampak banyak bagi elektabilitasnya. Kalau peluang majunya ada, tetapi peluang keterpilihan itu ditentukan oleh apakah ada kandidat alternatif yang punya track record yang bagus maju atau tidak, gitu ya. Yang kedua juga ditentukan bagaimana komposisi pasangan. Yang ketiga adalah polemik-polemik ini. Polemik misalnya kasus reklamasi yang tengah disidik oleh KPK, kemudian polemik-polemik lainnya gitu. Itu juga menentukan. Dari ketiga kasus tersebut, bagaimana proses penyelesaiannya secara hukum? Dan apa dampaknya bagi kepemimpinan di ibu kota? Talk to iNews akan membahasnya lebih jauh dengan tema Teman Ahok di Pusaran Korupsi malam ini. Ya, isu korupsi yang membelenggu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memang digadang-gadang akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan gubernur mendatang. Dan tentu saja kasus reklamasi, kasus sumber waras, dan yang terakhir adalah kasus teman Ahok yang masih ramai sebenarnya diperbincangkan oleh publik. Akankah dengan 3 kasus tersebut membuat Ahok berada dalam pusaran korupsi? Kita akan bahas pada malam hari ini dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Talk to iNews. Saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Seorang pakar tata negara sudah ada Bang Margarito Kamis, selamat malam. Selamat malam. Kemudian dari relawan teman Ahok juga sudah ada Bang Norman Hadinegoro, selamat malam Bang Norman, terima kasih sudah hadir. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah hadir. Dan juga dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, ada Mas Ardi. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih. Walaupun cuaca hujan, di luar macet, tapi kita masih asik untuk memperbincangkan terkait dengan kepala daerah kita, begitu ya. Kepala daerah Kota Jakarta yang memang sangat ramai diperbincangkan oleh publik. Saya ke Pak Margarito terlebih dahulu. Tadi di awal informasi kita adalah isu korupsi tentu saja akan berpengaruh terhadap kepemimpinan di ibu kota. Tapi sebenarnya secara hukum tata negara, apakah memang bisa dikatakan seperti itu? Berpengaruh tidak sih sebenarnya? Berpengaruh kalau dalam hal elektabilitas sih, ya ini agak sulit diukur sih kalau saya gitu ya. Kalau dari segi tata negara sejauh ini kan, dari segi hukum kan sejauh ini KPK sudah nyata-nyata mengatakan bahwa tidak ada, dalam satu kasus itu tidak ada korupsinya, ya. Begitu ya. Tetapi itu kan pandangan dari segi legal, ya. Formil. Ya. Bagi masyarakat, masalahnya bukan di situ. Masalahnya bahwa ada kasus seperti ini dan kita perbincangkan. Nah, apakah ini akan dipertimbangkan oleh mereka? Saya tidak tahu. Apakah juga atau tidak dipertimbangkan? Juga saya tidak tahu. Tapi tidak mungkin orang tidak menandai ini sebagai sebuah hal yang menggoda mereka atau memerlukan pemikiran. Yakin saya orang akan berpikir tentang itu. Betapapun tidak semuanya atau apakah pikiran-pikiran mereka itu menentukan sikap mereka dalam mengambil pilihan, saya juga tidak berani memastikan. Oke, begitu mudahnya, begitu mulusnya begitu ya seorang kepala daerah atau gubernur Ahok ini mengeluarkan pernyataan bahwa tidak terlibat begitu. Namun di satu sisi banyak yang menyuarakan bahwa memang sebenarnya ada keterlibatan dari seorang gubernur. Tidak mungkin gubernur ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Yang paling gampang sih supaya tidak ada polemik itu kita patokannya pada audit BPK. Oke.
Itu yang paling simpel. Tetap itu yang tervalid Itu gitu ya? yang tervalid. Karena kita sedang bernegara dan negara kita ini diatur dengan aturan dan aturannya memang memberikan kewenangan kepada BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang atau memegang kewenangan menghitung kerugian keuangan negara. Nah, saya mengerti bahwa BPK tidak menentukan ada tidaknya pidana. Yang dia tentukan menurut hukum adalah ada atau tidak kerugian keuangan negara. Sepanjang dia sudah menyatakan begitu, ya begitu adanya. Kembali lagi kita jelaskan, kalau ada unsur kerugian negara artinya ada korupsi di situ. Nah sayangnya KPK bilang tidak ada peristiwa melawan hukum. Nah begitu ya. Ini yang jujur saja saya setuju dengan Pak Ruki ya. Pak Ruki sendiri juga tidak habis pikir bagaimana bisa Agus mengatakan bahwa tidak ada peristiwa melawan hukum. Padahal nyata-nyata secara hukum BPK sudah menyatakan ada kerugian keuangan negara dan nyata-nyata ada serangkaian prosedur yang dilanggar. Saya sering mengatakan bahwa sudahlah, kalau KPK mengatakan bahwa penunjukan langsung itu sah, kita taruh itu sah. Tapi keabsahan penunjukan langsung itu tidak menghapuskan unsur-unsur lain yang terangkai dengan penunjukan langsung itu. Sebelum sampai di penunjukan langsung kan apakah anggaran itu ada dalam RKA katakanlah satu dinas misalnya. Lalu bagaimana perencanaannya, bagaimana pengeluarannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua mesti dicek dan ini terpisah dari penunjukan langsung. Begitu sehingga sekali lagi secara hukum katakanlah penunjukan langsung pengadaan tanah itu sah. Keabsahan ini tidak menghapuskan peristiwa-peristiwa lain yang oleh BPK dianggap sebagai melawan hukum. Oleh BPK dianggap sebagai melawan hukum. Karena kan ada prosedur pengadaan tanah itu. Penunjukan langsung cuma di ujung. Ada perencanaan, ada evaluasi dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kan semua harus dipatuhi. Faktanya BPK mengatakan bahwa ini keliru. Begitu. Sekarang kita ikuti jalan pikiran mereka saja bahwa penunjukan langsung sah, tapi peristiwa di belakang itu atau yang mendahulunya itu tidak serta-merta hilang karena karena ada penunjukan langsung dibenarkan oleh Kepres. Itu enggak begitu. Oke, artinya ini sebenarnya ada sesuatu yang mungkin mungkin disembunyikan begitu ya. Entah siapa melindungi siapa, pada dasarnya seperti itu. Kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Apakah memang juga begitu di sekitaran gubernur kita ini? Ini kan trennya tuh begini. Tren demokrasi ini jabatan publik itu harus mendapat trust publik. Ketika ada publik sekecil apapun, kalau publik sudah meragukan, ini akan mengganggu posisi. Nah di negara-negara beradab seperti tempo hari di Jerman, Presiden Jerman diisukan sebelum dia jadi presiden pernah ditraktir kan dapat keringanan pembayaran dan itu pun kemudian mengganggu elektabilitas dia dan kemudian mengganggu kredibilitas dia, integritas dia sebagai pejabat publik. Dia memilih mundur. Itu di negara yang beradab, di kita kan nggak terlalu beradab amat dan tidak terlalu penting juga. Tetapi begini bahwa trennya di Indonesia ini, pemimpin-pemimpin yang diisukan korupsi itu kemudian dilindungi, kemudian disandera. Disandera itu kemudian merugikan masyarakat. Disandera ini maksud Anda gimana? Disandera oleh orang yang harusnya membuka tapi tidak membuka. Yang harusnya mengkritisi tapi tidak mengkritisi. Kita pernah punya kasus, dulu kan Gerakan Indonesia Bersih ini lahir karena kasus korupsi di Belt Road Bank Senturi. Nah kita melihat bahwa kasus Senturi ini kan sampai sekarang nggak diapa-apain tetapi kan kemudian menjadi sandera. Akhirnya dalam periode terakhir Pak SBY 5 tahun terakhir itu tidak bisa ngapa-ngapain karena disandera oleh kasus ini. Nah persoalannya adalah bahwa korupsi ini kan dalam pengertian saya sederhana saja. Memperkaya diri, memperkaya orang lain dan menyalahgunakan wewenang. Nah kayak contoh kasus di Sumber Waras misalnya. Apakah ada memperkaya diri? Mungkin tidak ada. Tapi apakah memperkaya orang lain itu sudah pasti karena Pemprov DKI membeli tanah bukan kepada pemiliknya, kan pemiliknya Chandranaya dan itu masih bermasalah juga. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah bahwa kewenangan Pemprov membeli barang yang bukan kepada orang yang bukan miliknya, berarti kan ada penyalahgunaan wewenang nih. Mungkin orang-orang Pemprov nggak dapat, tetapi yang dianggap keuntungan pribadi ini kalau kayak kasus Senturi ini bisa jelas posisi kedudukan politik juga bisa dianggap sebagai keuntungan dari penyalahgunaan wewenang dan ini sehingga menjadi korupsi. Oke, sama pertanyaan saya, seakan ini seperti terlindungi begitu, apakah memang sekarang ini trennya seperti itu? Nah saya curiga begini, Ahok ini karena trennya ini elektabilitasnya tinggi kemudian rame-rame orang memproteksi
kemudian menyanderanya. Dan kalau pemimpin rakyat disandera, yang rugi itu kan sebetulnya rakyat, yang disandera itu adalah rakyat. Contohnya misalnya soal izin-izin reklamasi, kemudian izin penggusuran ini kan juga ininya hampir tidak jelas karena ini lebih banyak menguntungkan pengembang. Jadi kalau saya punya real estate di daerah sini, kemudian di sini ada daerah kumuh, ini kalau ini digusur harga bisa menaik. Nah ini bagian dari kong kali kong ini menurut saya ini bagian dari penyanderaan juga. Kalau aliran dana yang lari kepada teman Ahok yang kemarin ramai juga diperbincangkan. Nah, aliran dana ini kan sudah terbukti ada dua nih. Yang pertama adalah ketika aliran dana dari kompensasi, konsesi dengan Pemprov DKI dari pengembang itu kemudian dipakai untuk membayar polisi dan tentara untuk menggusur rakyat di Kalijodo dan di beberapa tempat, dan ini ada pengakuan resmi juga dari gubernurnya sendiri kan. Ini nggak benar. Tidak boleh uang swasta diberikan kepada instrumen institusi negara untuk menekan rakyatnya sendiri. Kemudian isu yang kedua soal dari pengembang juga, dari kasus reklamasi lewat SUNI yang saya dengar berita. Kemudian dipakai untuk teman Ahok. Ahok bisa tahu bisa tidak. Tetapi kan dengan uang ini kemudian ada keuntungan politik. Nah keuntungan politik itu sudah bisa ditafsirkan memperkaya diri, tapi memperkaya diri secara politik. Nah oleh sebab itu menurut saya tadi yang dijelasin oleh Bang Marger itu sudah jelas BPK. Nah posisi BPK ini yang menarik dengan KPK. Dulu waktu Senturi itu mula-mula KPK melihat ada kecurigaan dalam bailout Senturi. Kemudian KPK waktu itu pimpinan Antasari menyurati BPK untuk melakukan audit investigasi. Nah ketika BPK melakukan audit investigasi, kemudian dikasihlah progress reportnya ke KPK, kecurigaan kalian ini beralasan kami menemukan berbagai pelanggaran. Ini persis dengan sumber waras, persis. Jadi KPK ada kecurigaan nih ke BPK, minta tolong diaudit investigasi dong. Kemudian laporannya dikembalikan ke KPK, kecurigaan kalian beralasan di kami menemukan pelanggaran-pelanggaran. Tiba-tiba KPK yang baru ini mengatakan, oh ini bukan pelanggaran, ini nggak benar, ini semua nggak benar, semua ditolak. Memang karena peralihan kepemimpinan saja begitu, sampai akhirnya ini kan permintaan investigasi adalah kepemimpinan sebelumnya begitu. Nah ini kan teman-teman di KPK ini karena orang-orang baru juga nggak paham juga soal ketatanegaraan. Institusi itu tidak melihat orang baru atau bukan. Institusi itu kalau keputusan institusi, misalnya DPR memutuskan, DPR yang akan datang juga harus mengakui keputusan ini. Bukan karena ini bukan waktu zaman saya berarti nah ini nggak bisa begitu. Jadi tetap institusi dijaga dan orang-orangnya juga harus menghormati instrumen institusi sebelumnya. Kita sudah sering berbincang dengan Bang Margerito bahwa memang kasus sumber waras, reklamasi ada sebenarnya kecurigaan korupsi di dalamnya begitu ya. Reklamasi berbalut korupsi, kemudian sumber waras pun juga demikian. Kalau Anda sendiri melihat dari Gerakan Indonesia Bersih, apakah juga melihat pandangan yang sama termasuk juga kepada teman Ahok? Ini sih pasti kalau di Indonesia itu kan begini, Ita. Isu itu, rumor itu 90% berdasarkan fakta, 10%-nya itu kembangan-kembangan. Beda dengan di Amerika kan 25% fakta, dikembangannya 75%. Jadi ini kemungkinan ininya benar, dan ini kalau bisa misalnya, karena itu saya mengharapkan sih KPK ini jangan menjadi komisi paling konyol lah, terus kemudian belum sudah menolak dugaan itu. Jadi harusnya bersikap seperti ini, seperti dulu kejadian soal di Partai Demokrat itu ada namanya Nazarudin kan bendahara. Dia ditangkap, kemudian dia dikasih konsesi juga, kemudian menyanyi. Nah kalau Suni ini ditangkap oleh KPK, dia pasti akan membuka semua persoalan. Artinya harus ditangkap dulu, baru akan bercerita. Betul. Ini kan ada KPK kemarin ada memeriksa bukan di kantornya, bukan di KPK, di tempat lain. Ini saya curiga justru ini ada sekelompok orang menggunakan KPK untuk menyandera Ahok. Kita simpan dulu kecurigaannya begitu ya. Kita ke Bang Norman. Bang, Anda sebagai seorang relawan begitu ya dari teman Ahok melihat gempuran yang cukup tajam begitu. Mempengaruhi sih dari sisi elektabilitas seorang Ahok sebenarnya? Iya. Kalau kita sih enjoy aja. Enjoynya karena? Happy aja. Jadi happy kenapa? Karena langkah kami dari awal step by step itu memang sudah mulai diserang itu Ahok. Macam-macam cara. Toh yang juga itu juga. Kok Anda merasa diserang ya? Apakah memang kondisinya ini adalah saling serang menyerang? Udah jelas. Ini kan negara lagi sakit. Yang korupsi dilindungi, yang orang baik-baik itu disuruh korupsi.
Dan sekarang diadu-adu tuh KPK sama BPK. Lucunya dia juga orangnya. Dia itu siapa? Iya, lihat aja di TV itu, dia juga datang ke dia juga. Jadi saya curiga nih, jangan-jangan ada titipan dari luar negeri ini untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa Anda mengatakan luar negeri? Begitu kenapa jauh. nggak percaya dengan KPK? Itu milik rakyat Indonesia kok. KPK kenapa tidak percaya dengan BPK? Kenapa nggak percaya dengan kalau BPK kita tahu bahwa di situ maling semua orang-orangnya, oknum-oknumnya terdiri dari orang-orang partai. BPK? Iya, harus independen. Mungkin presiden lihat ini, saya minta tuh independen ini. Ini orang maling semua, buktinya ketua BPK juga menyimpan duit di luar negeri. Udahlah, nggak usah banyak omong lah. Dia juga. Ini bersih-bersih juga, kepancing dia. Mudah-mudahan teman saya nggak ikut-ikutan gini-ginian. Ya, ini realita yang kita lihat. Silakan, kita mau berdebat, mau apa silakan. Kita ingin bangsa Indonesia bagus. Oke, tahan terlebih dahulu. Kita baru saja berbuka puasa. Semoga tidak terjadi perdebatan yang cukup sengit begitu ya. Kita nantikan kembali di Talk to Asia perbincangan selanjutnya sesaat lagi.